Selamat siang, Bu. Jadi hari ini kita sudah bisa kembali tatap muka karena virus COVID-19 sudah semakin membaik. Jadi sekarang kita sudah bertemu kembali di kelas ini sama-sama untuk memulai kegiatan kita seperti biasa, yaitu perkuliahan kita. Sekarang kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat, yaitu materi keempat mengenai ketentuan umum peradilan tata usaha negara. Jadi, tolong satu orang minta. Terima kasih, Pak. Jadi baik. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diuraikan tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara. Jadi yang akan kita bahas di sini pertama ada pengertian mengenai tata usaha negara sendiri. Ada mengenai badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga mengenai keputusan tata usaha negara. Yang keempat yaitu mengenai sengketa tata usaha negara. Yang kelima itu ada penggugat. Apa itu penggugat? Yang keenam ada penggugat. Yang ketujuh ada gugatan. Yang kedelapan ada keputusan gugatan. Jadi kita akan bahas satu-satu, yaitu mengenai pengertian tata usaha negara, badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga keputusan tata usaha negara. Yang keempat sengketa tata usaha negara. Yang kelima penggugat. Yang keenam tergugat. Yang ketujuh gugatan. Dan yang kedelapan yaitu mengenai gugatan perwakilan kelompok. Jadi baik, semua perhatikan ke depan ya adik-adik. Jadi ada yang sudah pernah dengar mengenai apa itu tata usaha negara? Ada yang sudah pernah dengar? Sudah. Iya, kalau yang sudah pernah dengar, coba apa itu tata usaha negara? Apa itu tata usaha negara? Oke, baik. Jadi semuanya perhatikan ke sini. Jadi tata usaha negara itu adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di daerah maupun pusat. Nah, itu tuh contohnya itu seperti
seperti mengenai masalah kepegawaian, masalah pertanahan, itu semuanya bisa dilakukan kepada tata usaha negara. Ya, lanjutnya yang kedua yaitu mengenai badan atau pejabat besar. Apa? Yang kedua tentang apa? Badan atau pejabat usaha negara. Oke, badan atau pejabat atau usaha negara. Badan atau pejabat atau usaha negara sendiri itu merupakan orang yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Jadi orang atau pejabat itu melakukan sesuatu itu harus berdasarkan peraturan yang berlaku di suatu negara. Baik, selanjutnya sudah mengerti ke belum? Sudah. Jadi badan atau pejabat atau usaha negara itu merupakan orang yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara itu merupakan penempatan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan berupa tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat final konkret yang dapat menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang berikutnya mengenai sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara. Sengketa itu dalam tata usaha negara itu timbul dalam bidang tata usaha negara atau orang atau badan hukum perdata baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikutnya yaitu mengenai gugatan tata usaha negara. Gugatan ini merupakan gugatan itu seperti permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat atau usaha negara yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan final atau keputusan akhir. Yang berikutnya yaitu mengenai tergugat. Jadi tergugat ini merupakan badan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada pada atau dilimpahkan kepadanya. Jadi tergugat ini terdapat pada pasal 1. Jadi berikutnya yaitu mengenai gugatan perwakilan kelompok. Jadi gugatan perwakilan kelompok ini adalah suatu tata cara pengajuan gugatan di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya itu banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud dalam pasal 1 huruf A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002. Adik-adik catat ya. Catat nanti, cari di file PDF pasal 1 huruf A Peraturan Mahkamah Agung
beberapa pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah kita bahas bersama tadi. Ada juga sumber-sumber hukum yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara, yaitu yang pertama ada sumber material dan yang kedua ada sumber formil atau hukum acara. Jadi baik, yang pertama itu ada sumber secara material. Ada berapa sumber tadi? Dua. Sumber apa-apa? Sumber material. Dan formil. Secara formil dan secara material. Bagaimana itu sumber hukum secara formil? Siapa yang tahu? Ada yang pernah dengar sumber hukum secara formil? Besar suaranya. Ada yang sudah dengar atau belum? Sudah pernah dengar? Belum. Jadi sumber hukum secara formil itu merupakan semua peraturan perundang-undangan yang bersifat publik. Jadi sumber hukum secara formil ini bersifat publik atau umum, menyangkut seluruh di bidang administrasi tata usaha negara. Yang sekarang ini masih dalam pembahasan di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang berikutnya yaitu secara material, ya, secara material atau hukum acara. Jadi secara hukum acara ini merupakan hukum tertulis di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ada juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan KUHP dan juga KUHK. Yang berikutnya ada juga mengenai asas pemerintahan yang baik. Minggu lalu kita sudah pernah bahas, adik-adik, mengenai asas pemerintahan yang baik. Benar atau tidak? Benar. Siapa yang masih ingat mengenai asas-asas pemerintahan yang baik itu seperti apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Asas profesionalitas. Iya, ada asas profesionalitas. Asas apa lagi? Asas akuntabilitas. Akuntabilitas. Siapa lagi? Ada berapa asas yang kita belajar kemarin? 7. Asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas apa lagi? Profesionalitas. Iya, apa lagi? Asas tertib penyelenggaraan. Apa lagi? Asas pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik. Ada asas pelayanan yang baik. Apa lagi? Apa lagi? Asas kecermatan. Iya, asas kecermatan. Asas- Terus. Asas tidak menyalahkan guna. Iya, ada yang terakhir, asas tidak menyalahkan wewenang. Jadi tadi teman kita sudah menyebutkan mengenai asas-asas pemerintahan yang baik. Kira-kira siapa yang tahu dia punya pengertian dari salah satu asas yang sudah disebutkan teman kita Rista? Siapa yang tahu coba? Saya Iya, silakan Eka.
Asas pelayanan yang baik meliputi asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Coba diulang sekali lagi suaranya agak jelas supaya teman-teman juga bisa mencatat kalau lupa, bisa mengingat kembali. Soalnya yang tahu hanya Eka saja, yang lainnya tidak tahu. Silakan Eka ulang yang besar. Asas pelayanan yang baik meliputi asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi asas pemerintahan yang baik itu salah satunya seperti yang sudah disebutkan oleh adik kita Eka. Jadi benar sekali yang dikatakan Eka bahwa sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi segala sesuatu yang ingin dibuat seperti peraturan yang dibuat pemerintah itu harus berdasarkan prosedur, harus berdasarkan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Jadi begitu, baik. Mohon maaf, waktunya sudah selesai. Kenapa Adik Krista? Waktunya sudah selesai. Oke, baik. Karena waktu kita sudah selesai, jadi Ibu harap kalian semua mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Pelajari, nanti minggu depan kita akan mereview kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, terima kasih adik-adik atas waktunya. Semuanya bisa kembali lagi ke rumah. Oke, baik.